Pernah kepikiran gak sih abis sekolah mau ngapain? Lanjut kuliah atau mungkin langsung kerja? Nah, ada satu jalur yang sering banget nih dianggap remeh, tapi bisa jadi justru itu jawabannya, pendidikan kejuruan. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan, apa benar jalur ini tuh jalan pintas menuju karir yang kita impikan? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa yang muncul di kepala Anda pas dengar kata SMK atau vokasi? Apa ini cuma semacam pilihan cadangan buat mereka yang katakanlah kurang beruntung di jalur akademis? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah strategi cerdas buat langsung tancap gas di dunia kerja? Nah, pertanyaan itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah dengar lah ya, omongan-omongan kayak gitu, stigma kalau sekolah kejuruan itu tempatnya anak-anak yang kurang pinter, atau yang ya nggak punya pilihan lain. Ini tuh kayak udah jadi cap yang nempel banget di masyarakat. Tapi, pertanyaannya sekarang, pandangan yang udah kuno ini, apa masih relevan di zaman sekarang? Nah, ini dia. Di satu sisi, kita punya mitos, bayangan suram, pilihan kedua, masa depan yang terbatas. Tapi coba kita lihat sisi satunya, realitasnya. Kenyataannya, lulusan kejuruan itu justru punya bekal keterampilan yang langsung dicari-cari. Mereka pegang kunci buat buka banyak banget pintu karir. Jadi, ini bukan lagi soal mitos versus fakta, ini soal pandangan lama versus kenyataan baru. Oke, kita udah singgung soal stigma. Sekarang, yuk kita fokus ke intinya, ke dagingnya gitu. Apa sih yang sebetulnya bikin pendidikan kejuruan ini bisa jadi begitu menjanjikan? Jawabannya cuma satu kata, praktek. Keterampilan yang benar-benar bisa dipakai. Jadi, apa sih sebetulnya pendidikan kejuruan itu? Gampangnya gini deh, kalau pendidikan umum itu ngasih kita peta dunia yang luas, pendidikan kejuruan itu ngasih kita kompas, pisau serbaguna, sama cara bikin api. Fokusnya bukan cuma apa itu, tapi gimana cara melakukannya. Tujuannya jelas banget. Begitu kamu lulus, kamu itu udah siap tempur di dunia kerja. Bukan lagi anak magang yang kebingungan. Dan hasilnya, ini bukan omong kosong. Datanya nunjukin lulusan vokasi itu tingkat penganggurannya lebih rendah. Kenapa? Ya karena skill mereka itu yang emang lagi dibutuhin sama industri. Artinya apa? Potensi penghasilan yang lebih oke dan ujung-ujungnya bisa mandiri secara finansial jauh lebih cepat. Ini bukan lagi soal selembar ijazah, tapi soal kualitas hidup. Nah, lihat deh, ini dia bedanya. Di sini, tangan kamu bakal kotor, dalam artian yang baik tentunya. Kamu bukan cuma ngapalin teori dari buku, tapi kamu bakal ngerasain sendiri getaran mesin, nyium bau khas bengkel, dan yang paling penting, kamu lihat langsung hasil dari kerjaanmu. Ini namanya belajar pakai semua indera, dan pemahamannya, wah, jauh lebih nempel. Tapi, jangan kira jalannya mulus-mulus aja kayak jalan tol. Tentu ada tantangannya. Ada kerikil-kerikil tajam, bahkan batu besar yang harus dihadapi. Penting banget buat kita lihat gambaran lengkapnya, jadi kita nggak cuma terlena sama sisi baiknya aja. Tantangan paling beratnya, ternyata bukan soal fasilitas atau kurikulum, tapi pandangan orang. Iya, stigma pilihan kedua itu bisa jadi penghalang mental yang luar biasa. Coba bayangin, ada anak yang jago banget mesin, punya passion di situ, tapi dia ragu masuk SMK, cuma karena takut dicap gagal sama temen atau keluarga. Ini nyata, dan ini menyakitkan. Berikutnya, ini masalah klasik, kurikulum. Industri itu larinya udah kayak mobil balap Formula 1, sementara kurikulumnya kadang masih kayak jalan santai di taman. Bayangin aja kamu belajar teknologi otomotif pakai buku dari zaman bahela, padahal di pabrik-pabrik sekarang udah pakai robot. Kesenjangan ini bahaya banget, bisa-bisa lulusannya udah kadaluarsa, bahkan sebelum mulai kerja. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah soal akses. Kesenjangan itu nyata banget. Mungkin ada SMK super canggih di kota besar, tapi di daerah lain, siswanya cuma bisa ngebayangin mesin dari gambar di buku paket yang udah lecek. Ini kan nggak adil. Gimana bakat bisa berkembang kalau alat untuk praktiknya aja nggak ada? Oke, tantangannya ada dan nyata, berat. Tapi bukan berarti kita angkat tangan dan nyerah gitu aja kan. Justru disinilah kita harus kreatif. Gimana caranya kita bisa mengubah semua tantangan ini jadi peluang? Nah, sekarang kita bahas solusinya. Solusinya itu ada di 3 pilar utama. Pertama, kolaborasi. Sekolah itu nggak bisa jalan sendirian. Mereka harus, kasarnya, kawin sama industri. Biar kurikulumnya selalu update. Kedua, investasi. Yang nggak bisa dong kita berharap menghasilkan mekanik andal pakai obeng karatan. Butuh alat modern. Dan ketiga, ini penting banget, promosi. Kita harus tunjukin kisah-kisah sukses lulusan SMK buat hancurin stigma lama itu. Dan disinilah teknologi benar-benar ngubah segalanya. Lihat aja ini. Dari lab yang super canggih sampai simulasi pakai virtual reality atau VR. Siswa sekarang bisa belajar ngelas atau ngoperasiin mesin-mesin mahal dalam lingkungan virtual yang aman.
nggak ada lagi resiko kecelakaan. Ini bukan lagi sekedar belajar, tapi udah kayak main game yang ngasih kamu skill beneran. Keren banget kan? Tapi yang paling penting, ilmunya itu nggak cuma dari sekolah. Kamu harus proaktif. Cari kesempatan magang biar ngerasain langsung dunia kerja. Manfaatin ribuan tutorial gratis di internet, kejar sertifikasi profesi yang diakui industri, dan kalau bisa, cari mentor yang bisa ngasih arahan. Ingat, di zaman sekarang, yang paling berharga itu adalah inisiatif buat terus belajar. Oke, pada akhirnya, semua teori, praktek, tantangan, dan solusi ini muaranya kemana? Ya tentu saja ke bukti nyata kesuksesan di dunia kerja. Mari kita lihat hasilnya. Kutipan ini ngena banget, coba dia direnungin. Lulusan kejuruan itu nggak cuma jadi orang yang mencari kerja, tapi mereka jadi orang yang menciptakan kerja. Mereka bangun usaha sendiri. Mereka bukan lagi cuma sekedar jadi roda gigi di mesin ekonomi, tapi mereka bisa jadi mesinnya itu sendiri. Ini lompatan yang luar biasa. Jadi, inilah perjalanannya dari seorang siswa yang tangannya terampil di bengkel, jadi seorang profesional yang paling dicari perusahaan, dan bahkan bisa jadi pengusaha sukses yang memimpin usahanya sendiri. Ini adalah bukti nyata bahwa keterampilan praktis itu adalah fondasi yang super kokoh buat membangun karir setinggi apapun yang kamu mau. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita semua. Di dunia yang serba nggak pasti, yang terus-terusan berubah, di mana gelar kadang nggak lagi jadi satu-satunya jaminan, mungkinkah kemampuan untuk benar-benar melakukan sesuatu dengan tangan kita sendiri justru adalah aset yang paling berharga dari semuanya? Coba deh pikirkan.